Merapi itu, sehingga kalian tahu mulai dari awal, tidak hanya dari cerita, oh Gunung Merapi itu meletus seperti ini. Nah, jadi kalian bisa tahu dan nanti kalian akan melihat cerita bagaimana ataupun gambaran awal meletus Gunung Merapi kemudian sampai mengeluarkan lava. Di sini ada temanmu Dayat dan kemudian ada Roy Firman. Ini nanti akan menerangkan materi tentang apa itu Gunung Merapi. Mungkin Dayat atau Roy nanti yang akan lebih gamblang akan menceritakan. Silakan Dayat dan Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum kita mengenal apa itu vulkanisme, hendaknya kita mengenal dulu bagaimana proses pembentukan bumi. Awalnya bumi itu datar, rata. Karena di dalam bumi itu terdapat banyak magma, yang mana magma itu memiliki sifat selalu menerobos ke permukaan atasnya. Maka dari itu, itulah sebabnya mengapa tanah di Indonesia tidak datar, tidak rata. Jadi ada tonjolan sedikit. Oke, vulkanisme kan ya. Vulkanisme itu berasal dari kata vulkan yang artinya gunung api. Jadi kita dapat mengaitkan bahwa vulkanisme adalah kegiatan mengenai kegunung apian, atau dengan kata lain proses keluarnya magma dari dapur magma menuju ke permukaan bumi melalui saluran yang bernama diatrema. Itulah pengertian vulkanisme. Kemudian bentuk gunung api. Bentuk gunung api yang kita buat itulah bentuk yang bentuk gunung api yang kita buat itu adalah berbentuk mar. Yang mana mar itu berasal dari kata Jerman yang artinya kawah. Mar ini terbentuk akibat adanya letusan gunung yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, atau dengan kata lain erupsi eksplosif. Jadi gitu. Mar ini letusannya kan dahsyat kan ya. Kemudian jika air yang ada di dalam kawah itu tidak dapat menembus permukaan atau tidak dapat menembus dinding kawah, maka akan menghasilkan membentuk danau mar, danau kawah, danau yang berada di kawah tersebut. Kemudian ada juga mar yang kering, yang mana kan pada dasarnya kan sifat tanah tidak dapat menahan air, maka dari itu marnya kering atau kawahnya kering. Oke, kemudian ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan bentuk mar ini dengan bentuk gunung api lainnya. Yang pertama tadi kan sudah disebutkan bahwa mar adalah letusannya itu sangat kuat dan sangat dahsyat. Kemudian gunung mar ini hanya satu kali letus saja. Jadi satu kali letus saja, kemudian menjadi gunung api yang tidak aktif lagi, atau dengan kata lain mati sudah. Yang ketiga ciri-cirinya yaitu dapur magmanya itu dangkal, tapi tekanannya tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu memiliki corong. Jadi ini seperti ini. Ya. Itulah bentuk-bentuk dari gunung api Mar. Oke, gunung api Mar sendiri memiliki tipe letusan yaitu tipe letusan Merapi, yang dimana material yang dikeluarkan yaitu lava kental yang menyumbat kawah Gunung Mar itu sendiri, atau disebut dengan sumbatan lava, sehingga menyebabkan tekanan gas yang tinggi sehingga meretakkan sumbatan lava itu, dan material yang menuruni lereng gunung disebut dengan lava bijak, sedangkan awan yang keluar dari gunung disebut dengan wadus gembel. Kerusakan yang diakibatkan oleh Gunung Mar ini sangatlah dahsyat karena letusan yang diakibatkan itu rusaknya sangat merusak itu. Sangat parah. Oke. Di dalam gunung api ini kan ada banyak bagian yang menyusun rangka gunung api ini kan, disebut dengan struktur gunung api. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi di dalam gunung api ini ada beberapa bagian. Yang pertama seperti halnya batolit. Batolit itu adalah tempat berkumpulnya magma. Jadi kumpulnya magma itu ada di batolit. Kemudian magma kan sifatnya ingin menerobos ke permukaan atasnya kan. Nah, sampailah ke kawah melalui saluran pipa yang bernama diatrema. Jadi diatrema adalah saluran penghubung keluarnya magma dari batolit menuju kawah permukaan bumi. Oke, kawah kan ya. Kawah itu adalah lubang yang berada di puncak gunung api. Itu kawah. Atau dengan kata lain kebundal. Kemudian
magma akan keluar menerobos permukaan bumi, dan itulah yang dinamakan dengan ekstrusi atau erupsi gunung api. Akibat positif yaitu satu, menyuburkan tanah. Salah satu material yang dikeluarkan dari gunung api yang berupa abu vulkanik ini dapat menyuburkan tanah di sekitar bila tercampur. Terus nomor 2 yaitu menambah bahan baku bangunan. Dan salah satu juga material yang dikeluarkan oleh gunung api tersebut adalah batuan pasir. Terus dampak negatif yaitu merusak alam sekitar. Nah, apabila gunung api ini meletus, dia akan mengeluarkan material di dalamnya yang misalnya berupa lava. Ya. Lava ini akan menghanguskan setiap benda yang dilewati, antara lain yaitu tumbuhan dan juga bangunan dan hewan-hewan ternak milik warga. Jadi kita coba bagaimana proses vulkanismenya. Pertama, sediakan air, kemudian campur dengan air cuka. Secukupnya. Kemudian kita masukkan deterjen ke dalam gunung Merapi. Setelah deterjen masukkan soda ke dalamnya juga. Setelah itu warna makanan. Kita masukkan warna makanan. Setelah itu yang terakhir masukkan air yang telah dicampuri oleh cuka. Lapolit tadi dan dampaknya bisa gini. Lapolit itu bisa menyebabkan bukit ya. Kenapa? Lapolit itu kan salah satu dari industri magma ya. Nah, dia tidak ada saluran ke permukaan, tapi membuat cembung di atasnya sehingga membentuk perbukitan. Jadi kalau anak itu misalkan mencari bukit, tidak ada lubangnya, tidak ada tanahnya, kenapa? Dia terdorong oleh magma yang membentuk cembung yang berupa lapolit tadi. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Dayat, juga kepada Roy, karena saya juga baru sekali ini melihat kalian presentasi bagus sekali, sehingga kalian bisa menjelaskan pada teman kalian tentang erupsi, tentang gunung Merapi, dan tentang vulkanis.